Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya kebenaran yang menjadi teladan dalam setiap langkah hidup kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa hidup Anda penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian? Setelah lepas dari satu ujian, masuk ke ujian yang lainnya. Pintu rizki terasa tertutup. Doa-doa yang dipanjatkan seolah belum juga dikabulkan. Dalam situasi seperti ini, ada satu amalan sederhana namun penuh keberkahan yang dapat kita lakukan, yaitu mengamalkan sholawat Jibril. Saudara-saudaraku yang semoga selalu diberikan kesehatan dan jalan keluar dari segala permasalahan. Pada hari ini izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Kisah ini terkait dengan seseorang yang istiqomah mengamalkan sholawat Jibril. Bagaimanakah kisahnya sehingga dia keluar dari semua permasalahan, berangkat dari sebuah keluarga miskin, kemudian menjadi seorang pengusaha nasional yang luar biasa. Namun sebelum itu, mari bantu channel ini, ladang dakwah kita ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe channel ini. Kemudian jangan lupa tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar, supaya kita bisa mengaminkan semua doa dan hajat-hajat itu. Semoga hajat dan doa Anda segera Allah kabulkan. Yang ingin rizki lapang, semoga Allah lapangkan. Yang ingin jodoh, semoga Allah dekatkan jodohnya. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya hutang, semoga segera Allah lunaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebut saja nama pemuda yang akan kita kisahkan ini adalah Abdullah. Abdullah mengamalkan sholawat Jibril dengan sangat ikhlas, dengan sangat istiqomah. Itu terbukti karena ia mengamalkan sholawat Jibril itu selama bertahun-tahun. Mulanya ia seorang santri yang miskin, kemudian menjadi pedagang kecil yang hidupnya penuh keterbatasan. Hingga akhirnya Abdullah ini berhasil meraih keberkahan yang luar biasa. Tidak hanya berkah untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa meraih keberkahan di dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di sebuah desa kecil di kaki pegunungan di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah. Abdullah adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang lahir dalam keluarga petani sederhana, bahkan miskin. Rumah mereka kecil, hanya terbuat dari kayu, dengan lantai tanah yang dingin, atap sering bocor saat hujan. Kalau hujan deras, keluarga Abdullah sering harus berkumpul di salah satu sudut rumah, menunggu genangan air di dalam rumah itu surut. Meskipun hidup dalam keterbatasan, tapi keluarga Abdullah dikenal sebagai keluarga yang ahli ibadah, religius. Mereka keluarga yang sangat pandai bersyukur. Mereka percaya bahwa kemiskinan bukanlah aib, melainkan ujian hidup yang harus dilalui dengan sabar dan ikhlas. Ayah Abdullah adalah seorang petani tua. Usianya sekitar 65 tahun. Tubuhnya mulai renta akibat kerja keras bertahun-tahun. Setiap pagi sebelum matahari terbit, beliau berangkat ke sawah dengan membawa cangkul di bahu, dengan harapan di hati, dengan harapan supaya sawah yang ia garap bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Padahal sawah yang ia garap bukan miliknya sendiri, melainkan tanah milik orang lain yang hasil panennya harus dibagi. Namun hasil panen ternyata seringkali tidak cukup. Tanah sawah itu kurang subur, dan musim kemarau kerap membuat padi gagal tumbuh. Saat hasil panen menurun, keluarga Abdullah terpaksa berhemat. Makan 3 kali sehari bukanlah sesuatu yang biasa mereka nikmati.
Bahkan ketika beras sudah habis, mereka bertahan dengan ubi atau singkong rebus. Meski demikian, ayah Abdullah tidak pernah mengeluh. Seringkali ia berkata, rizki itu urusan Allah. Selama kita kerja keras dengan cara yang halal dan tetap berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Di tengah kemiskinan itu, Ibu Abdullah adalah sosok yang sangat tabah. Meski hatinya seringkali sedih melihat anak-anaknya makan seadanya atau memakai pakaian yang sudah lusuh, ia selalu menutupi kesedihannya dengan senyuman. Setiap malam, sang ibu duduk di sudut rumah. Beliau selalu berdoa supaya Allah memberikan kekuatan kepada keluarganya dan melimpahkan keberkahan di masa depan. Ibu Abdullah pandai mengatur keuangan keluarga. Meskipun penghasilan ayah Abdullah ini kecil, ia selalu memastikan bahwa sebagian uang disisihkan untuk pendidikan anak-anaknya. Beliau selalu berkata seperti ini, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Jika kita tidak bisa memberikan warisan harta, biarlah ilmu menjadi warisan yang terbaik yang diberikan oleh ayah dan ibumu, wahai Abdullah. Demikian kata sang ibu. Sementara itu, Abdullah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sangat rajin. Namun, perjalanan untuk mendapatkan ilmu ke sekolahnya ini tidak mudah. Setiap pagi, Abdullah harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk mencapai sekolahnya. Di sepanjang jalan, Abdullah sering merasa lapar karena sarapannya hanya sepotong singkong rebus, atau kadang-kadang malah tidak sarapan sama sekali karena harus berbagi dengan adik-adiknya. Di sekolah, Abdullah selalu menjadi murid yang paling serius. Ia duduk di barisan depan. Ia memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh gurunya. Abdullah dalam hatinya percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Setelah pulang dari sekolah, Abdullah tidak bisa langsung beristirahat. Ia harus membantu ayahnya di sawah, mencabut rumput liar, atau membawakan air untuk irigasi. Saat musim kemarau tiba, ia sering berjalan jauh ke sungai untuk mengambil air. Karena sumur di rumahnya sering kali kering. Saat sore tiba, Abdullah menggembala kambing di bukit dekat desanya. Ia selalu duduk di bawah pohon sambil membaca buku-buku sekolah yang sudah usang. Kadang-kadang ia menatap langit sambil melamun. Ia selalu bertanya-tanya, kapan kemiskinan keluarganya ini akan berakhir? Akan tetapi hebatnya, Abdullah juga tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum di depan orang tuanya dan di depan adik-adiknya. Setiap menjelang malam, menjelang maghrib, Abdullah pergi ke masjid untuk jamaah sholat maghrib, jamaah sholat isya sambil mengaji. Masjidnya juga sederhana, terbuat dari dinding bambu dengan penerangan seadanya dari lampu minyak. Namun suasana masjid selalu terasa damai bagi Abdullah. Di sana ia belajar membaca Al-Quran, atau belajar ilmu agama yang lainnya. Kadang-kadang mendengarkan kisah-kisah para nabi yang diceritakan oleh ustadz-ustadznya. Suara lembut ustadz yang membacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabi membekas dalam hati Abdullah. Ia mulai memahami bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu ayat yang selalu ia kenang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Ayat ini kemudian menjadi pegangan hidup Abdullah. Ia percaya bahwa selama ia bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka jalan keluar dari kemiskinan pasti akan dibukakan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemiskinan tidak membuat Abdullah kehilangan semangat. Justru sebaliknya, kesulitan hidup membuatnya semakin kuat. Ia belajar bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya harta. Kemiskinan juga tentang bagaimana menghadapi keadaan dengan hati yang penuh rasa syukur dan keyakinan kepada Allah. Ibunya pernah berkata,
Kita mungkin miskin di dunia, nak, tapi jangan sampai kita miskin di akhirat. Jangan sampai kita miskin di hadapan Allah. Tetaplah berdoa dan berusaha, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertakwa. Kata-kata ibunya itu selalu terngiang di hati Abdullah, membantunya melewati hari-hari yang berat. Ia mulai menyadari kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan hati yang selalu dekat dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari terus berlalu. Ketika Abdullah berusia 18 tahun, kabar menggembirakan datang kepadanya, datang juga kepada keluarganya. Seorang ustadz yang mengagumi kecerdasan Abdullah menawarkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di sebuah pesantren di Yogyakarta. Namun kebahagiaan itu bercampur dengan kesedihan juga. Biaya keberangkatan ke Jogja itu tidaklah sedikit, dan keluarganya tidak memiliki tabungan untuk mendukung perjalanan itu. Tidak ada biaya untuk Abdullah berkuliah. Akan tetapi yang luar biasa di sini, kedua orang tuanya memberikan support yang luar biasa kepada Abdullah. Ibunya berkata sambil menyeka air mata, "Pergilah nak, ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Allah pasti akan mencukupi kebutuhanmu. Aku titipkan engkau kepada Allah. Allah pasti akan menjagamu dan mencukupi hidupmu." Luar biasa. Kemudian dengan membawa bekal seadanya, sebuah tas kecil berisi pakaian, beberapa buku, dan juga nasi bungkus untuk perjalanan, Abdullah pun berangkat meninggalkan desanya. Di dalam hatinya, ia menyimpan rasa haru, tekad bulat, dan juga menyisakan kerinduan yang mendalam kepada keluarganya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di pesantren itu Abdullah belajar kepada seorang ulama besar. Ulama itu bernama Mbah Mangli. Beliau adalah sosok yang bijaksana, penuh kasih, dan memiliki ilmu yang sangat dalam. Beliau adalah sosok yang dikenal tidak hanya karena ilmunya yang dalam, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam membimbing para santri. Para santrinya berasal dari berbagai pelosok negeri dengan latar belakang yang berbeda-beda. Akan tetapi satu kesimpulan yang sama, dan Abdullah pun menyadari itu, bahwa ia termasuk santri termiskin di pondok itu. Ketika santri lain membawa perbekalan lengkap atau mendapatkan kiriman rutin dari keluarga mereka, Abdullah seringkali hanya makan nasi dengan garam ataupun dengan kerupuk yang ia beli dari uang saku seadanya. Tidak jarang, Abdullah harus menahan lapar karena uang saku yang diberikan ibunya sudah habis sebelum waktunya. Pakaian Abdullah hanya beberapa helai saja, dan seringkali ia mencucinya sendiri di sungai dekat pesantren. Sepatunya juga mulai berlubang tak mampu ia ganti, sehingga Abdullah kerap berjalan dengan kaki telanjang saat tidak ada pilihan lainnya. Namun Abdullah tetap tidak pernah mengeluh. Ia menyembunyikan penderitaannya dengan senyuman. Bahkan saat perutnya kosong, ia percaya bahwa semua kesulitan ini adalah ujian dari Allah. Dan jika ia mampu bersabar, Allah pasti akan membalasnya dengan berkah yang besar. Salah satu hal yang paling berat bagi Abdullah adalah rasa rindu kepada keluarganya. Setiap kali ia mengingat wajah ibunya yang penuh kasih atau mengingat senyum ayahnya yang tegar, air matanya tak tertahankan mengalir dari matanya. Di malam-malam yang sepi, ketika santri lain tertidur pulas, Abdullah seringkali terjaga. Ia duduk di sudut kamar asramanya yang sempit. Ia berdoa sambil menatap langit melalui celah jendela yang kecil. Dalam doanya, Abdullah memohon kekuatan pada Allah untuk melewati semua kesulitan ini. Pada suatu pagi selepas pengajian subuh, Mbah Mangli, sang kiai, memanggil Abdullah ke rumahnya. Dengan tatapan penuh kasih, Mbah Mangli berkata, "Abdullah, aku melihat engkau adalah anak yang sabar dan gigih. Tetapi aku juga tahu hidupmu penuh dengan ujian. Ketahuilah Abdullah, ujian itu adalah tanda bahwa Allah mencintai hambanya." Mendengar itu, Abdullah hanya menundukkan kepala. Hatinya terasa hangat mendengarkan kata-kata itu. Ia merasa bahwa penderitaannya tidak luput dari perhatian Allah. Kemudian Mbah Mangli melanjutkan dengan suara yang sangat bijak. "Abdullah, jika engkau merasa kesulitan hidup, ingatlah Allah. Bacalah sholawat Jibril." Abdullah kaget mendengar itu. Kemudian ia memberanikan diri bertanya, "Bagaimanakah sholawat Jibril itu, Kiai?" Kemudian Mbah Mangli berkata, "Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam."
Bacalah minimal 1000 kali setiap hari. Amalan ini sederhana, tetapi besar pahalanya. Insya Allah dengan istiqomah, Allah akan membuka pintu rizkimu. Allah akan mempermudah urusanmu. Allah akan mencurahkan keberkahan di dalam hidupmu. Abdullah menerima nasihat itu dengan penuh rasa syukur. Dalam hatinya, Abdullah berjanji untuk menjadikan sholawat Jibril sebagai amalan harian, apapun yang terjadi. Sejak hari itu, Abdullah mulai mengamalkan sholawat Jibril setiap hari. Di sela-sela kesibukannya belajar, ia selalu meluangkan waktu untuk duduk tenang, memegang tasbih, melafalkan sholawat sebanyak 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika perutnya lapar, ketika tubuhnya lelah karena pekerjaan tambahan yang ia ambil di pesantren, Abdullah tetap istiqomah membaca sholawat Jibril. Di hatinya, Abdullah merasakan ketenangan yang luar biasa setiap kali ia melafalkan kalimat penuh berkah itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu terus mengalir dari bibirnya, menjadi pengiring langkahnya di tengah beratnya kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Abdullah mulai merasakan keberkahan dari amalan sholawat Jibril yang ia istiqomahkan membacanya. Pada suatu hari, seorang santri yang berasal dari keluarga kaya memberinya sepatu baru tanpa diminta. Ketika Abdullah menolak, santri itu kemudian berkata, "Abdullah, ini bukan pemberian dariku, tapi dari Allah. Anggap saja ini sebagai rizkimu yang Allah titipkan lewat aku." Di lain waktu, seorang dermawan yang berkunjung ke pesantren menyumbangkan bahan makanan kepada para santri. Makanan itu menjadi penyelamat bagi Abdullah yang sudah hampir seminggu bertahan dengan nasi dan garam. Allahu Akbar. Keberkahan kecil ini kemudian membuat Abdullah semakin yakin pada janji Allah. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di pesantren memang penuh tantangan. Namun Abdullah tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia selalu berada di barisan terdepan saat belajar. Ia selalu menyerap dengan baik setiap ilmu yang diajarkan oleh para gurunya. Dalam hatinya ia merasa kesulitan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang tangguh. Setiap kali rasa rindu kepada keluarganya datang menghantui, Abdullah menguatkan hatinya dengan melafalkan sholawat Jibril. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada keluargaku, sebagaimana Engkau memberiku kekuatan untuk melalui semua ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada suatu hari Mbah Mangli mengingatkan Abdullah dan para santri yang lainnya. Jangan pernah meremehkan doa. Meskipun itu terlihat sederhana, sholawat Jibril ini mungkin pendek, tapi dampaknya sangat besar. Amalkanlah dengan ikhlas, wahai santri-santriku, dan lihatlah bagaimana Allah akan membuka pintu-pintu rahmatnya untuk kalian semua. Abdullah menjadikan nasihat itu sebagai pegangan hidupnya. Ia selalu percaya bahwa sholawat Jibril bukan hanya sekedar doa, tetapi juga bentuk penghambaan kepada Allah yang mampu mengubah nasib siapapun yang mengamalkannya dengan tulus dan ikhlas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Abdullah kembali ke desanya dengan hati yang penuh harapan. Ia memang membawa gelar sarjana dari pesantrennya, tetapi ia memilih jalan yang berbeda dari teman-temannya. Ketika yang lain sibuk mencari pekerjaan di kota-kota besar, Abdullah memutuskan untuk tetap tinggal di desanya. Suatu hari ibunya berkata, "Nak, rizki itu bukan soal di mana kita bekerja. Rizki itu soal keberkahan. Selama kita menjalankan hidup dengan cara yang halal dan penuh keikhlasan, Allah pasti akan memberikan kecukupan pada kita." Maka dengan tekad yang kuat, Abdullah memulai langkah kecilnya. Ia meminjam sedikit uang dari pamannya untuk modal awal. Abdullah membeli beras beberapa karung, kemudian membeli minyak goreng, dan membeli bahan kebutuhan pokok lainnya untuk dijual di pasar desanya. Setiap pagi, Abdullah berangkat ke pasar dengan gerobak kayu sederhana yang ia tarik sendiri. Suara roda gerobak itu berderit menyatu dengan doa yang keluar dari bibirnya. Dalam perjalanan itu,
Abdullah selalu melafalkan sholawat Jibril hingga mencapai 1000 kali sebelum siang hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti usaha kecil lainnya, langkah awal Abdullah penuh dengan rintangan. Barang dagangannya seringkali tidak habis. Keuntungan yang ia dapatkan hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Dan seringkali Abdullah harus mengurangi porsinya agar uang sisa bisa digunakan untuk modal. Ada kalanya Abdullah harus berpuasa, bukan karena niat puasa sunnah, tetapi karena uangnya hanya cukup untuk makan 1 kali sehari. Ia merasakan lapar yang menusuk perut, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperkuat imannya. Ini hanya ujian kecil, katanya. Allah pasti melihat usaha dan doaku. Setiap malam selepas sholat Isya, Abdullah duduk di sudut rumahnya. Dengan tasbih di tangan, ia melafalkan sholawat Jibril dengan penuh keikhlasan. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk terus bertahan dan agar usahanya diberkahi. Beberapa tahun berlalu dan Allah mulai menunjukkan tanda-tanda keberkahan. Suatu hari, ada seorang pedagang besar dari kota kebetulan melihat Abdullah di pasar. Pedagang itu memperhatikan bagaimana kejujuran Abdullah yang tidak pernah menaikkan harga barang meskipun barang-barang sedang langka. Pedagang itu kemudian mendekati Abdullah. Ia berkata, "Abdullah, kamu itu pedagang yang jujur. Saya ingin menawarkan kerjasama. Saya bisa memberimu barang dagangan dengan harga grosir yang lebih murah. Kamu bisa menjualnya di sini, Abdullah." Mendengar itu, Abdullah terkejut. Tentu saja ia bersyukur mendengar tawaran itu. Ia menerima kerjasama itu, dan dalam waktu singkat, usahanya mulai berkembang. Barang-barang dagangannya laris, karena harganya jauh lebih terjangkau, tetapi tetap berkualitas baik tentunya. Dengan keuntungan yang terus meningkat, Abdullah kemudian menyewa kios yang lebih besar di pasar itu. Abdullah kemudian membeli gerobak baru yang lebih kuat untuk mengangkut dagangannya. Bahkan ia mulai memperkerjakan beberapa pemuda desa untuk membantunya. Dalam beberapa tahun, usaha Abdullah berkembang dengan pesat. Ia tidak hanya dikenal sebagai pedagang sukses, tetapi juga sebagai sosok dermawan yang peduli pada masyarakat sekitarnya. Abdullah menggunakan keuntungannya untuk bersedekah, meskipun tidak semuanya akan tetapi sebagian besarnya. Abdullah kemudian membeli tanah dan mendirikan sebuah pesantren untuk anak-anak yatim piatu. Di pesantren itu, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan agama, tetapi juga tempat tinggal, mendapatkan makan, dan mendapatkan uang saku, semuanya secara gratis. Apa moto Abdullah? "Kekayaan ini bukan milikku," katanya. "Ini semua adalah titipan Allah. Tugas kita adalah menggunakan titipan ini untuk kebaikan." Selain itu, Abdullah juga aktif membantu masyarakat desanya. Ia membangun masjid yang lebih besar, memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak, dan memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga miskin. Keberkahan usahanya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, bukan? Tetapi juga oleh banyak orang di sekitarnya. Setelah sekian lama menikmati manisnya keberhasilan, Abdullah kemudian menghadapi ujian besar. Salah satu mitra bisnisnya yang sudah lama dipercaya ternyata melakukan kecurangan. Barang dagangan yang seharusnya dikirim tidak sampai ke alamat tujuan, dan uang hasil penjualannya lenyap tanpa kabar. Akibatnya Abdullah mengalami rugi yang sangat besar. Dalam sekejap, sebagian besar asetnya hilang. Kios besar yang dulu ramai dengan pelanggan sekarang kosong. Barang-barang yang tersisa hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Kejadian ini menjadi pukulan telak bagi Abdullah. Tetapi ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Malam itu, Abdullah kembali duduk sendiri di masjid. Dengan tasbih di tangan, ia melafalkan sholawat Jibril sambil menahan tangisan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ini adalah ujianmu, aku terima dengan ikhlas. Engkaulah tempatku bergantung. Berikanlah aku kekuatan untuk bangkit kembali, ya Allah. Dan subhanallah, saudara-saudaraku, beberapa minggu setelah peristiwa bangkrut itu, telepon Abdullah tiba-tiba berdering. Di ujung sana terdengar suara teman lamanya. Sebut saja namanya Hasan.
Hasan adalah pedagang kecil yang dulu pernah Abdullah bantu ketika sedang kesulitan. Hasan kemudian bercerita bahwa ia kini telah sukses membuka usaha grosir di kota besar. Ia ingin menghubungi Abdullah untuk membuat sebuah kerjasama. Dalam telepon itu Hasan kemudian berkata, "Abdullah, aku tidak pernah lupa dengan kebaikanmu dulu. Saat aku hampir gulung tikar, kamu memberiku pinjaman tanpa meminta jaminan. Sekarang, izinkan aku membantumu. Aku ingin kita kerjasama. Izinkan aku untuk memintamu menjadi distributor barang-barangku di desamu." Mendengar itu, Abdullah terdiam. Hatinya benar-benar gembira. Tawaran itu datang di saat yang tepat, seolah-olah menjadi jawaban atas doanya selama ini. Tanpa ragu, Abdullah menerima tawaran dari Hasan. Abdullah kembali memulai usahanya. Kali ini dengan semangat baru, dengan semangat yang lebih membara. Hasan benar-benar mengirimkan barang-barang grosir dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga sebelumnya. Hal itu memungkinkan Abdullah untuk menjualnya dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Akan tetapi meskipun bantuan dari Hasan sangat berarti dan sangat besar, Abdullah tetap harus bekerja keras lagi. Abdullah kembali memulai semuanya dari nol. Ia menarik gerobak kayunya, membawa barang dagangan dari rumah ke pasar sendirian. Para pelanggan yang dulu sempat pergi karena toko Abdullah tutup, kini mulai kembali satu persatu. Di tengah perjuangan yang dahsyat seperti itu, Abdullah tidak melupakan rutinitasnya. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, Abdullah melafalkan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Baginya, sholawat Jibril adalah pengiring langkahnya menuju keberhasilan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suara doa itu menjadi kekuatan batinnya, membantunya tetap fokus meskipun menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak butuh waktu lama bagi Abdullah untuk melihat hasil dari kerja kerasnya. Pelanggannya semakin banyak, barang-barang dagangannya selalu habis terjual sebelum toko ditutup. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Abdullah tidak hanya mampu melunasi hutangnya, tetapi juga mulai memperbesar usahanya. Ia menyewa kios yang lebih besar dari sebelumnya, ia mulai menambah variasi barang dagangannya. Pelanggan-pelanggan dari desa tetangga mulai berdatangan. Mereka tertarik dengan harga yang kompetitif. Mereka tertarik dengan kualitas barang yang dijual oleh Abdullah. Lebih dari itu, keberkahan usahanya juga terasa dalam bentuk lain. Abdullah mendapatkan mitra-mitra baru yang lebih jujur dan amanah. Mereka tidak hanya menjadi rekan bisnis, tetapi juga menjadi sahabat dan saudara yang mendukungnya dalam setiap langkahnya. Dengan rezeki yang makin melimpah, Abdullah tidak lupa untuk selalu berbagi. Ia selalu ingat masa-masa sulitnya dulu dan bagaimana bantuan kecil dari orang-orang di sekitarnya menjadi penyelamat hidupnya. Abdullah kembali aktif membantu masyarakat desanya. Ia menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membangun kembali fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Ia juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di desanya agar mereka tidak perlu merasakan kesulitan seperti yang pernah ia alami. Bahkan Abdullah kembali memperluas pesantren yang ia dirikan sebelumnya. Ia menambahkan fasilitas baru seperti perpustakaan, ruang belajar, supaya anak-anak yatim piatu yang tinggal di sana bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sekali lagi, Abdullah selalu berprinsip, kekayaan ini bukan milikku. Ini semua adalah titipan Allah. Tugasku adalah menggunakan titipan ini untuk kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu, apa hikmah dari kisah Abdullah ini? Kisah bangkitnya Abdullah mengajarkan kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bahwa bantuan kecil itu ternyata bisa mengubah hidup orang lain. Abdullah pernah membantu Hasan di masa lalu tanpa pamrih. Dan kebaikan itu kembali kepada dirinya di saat yang paling ia butuhkan. Yang kedua, doa adalah senjata utama bagi umat Islam. Keistiqomahan Abdullah dalam mengamalkan sholawat Jibril menjadi kunci keberhasilannya
Ia percaya bahwa doa adalah jembatan antara usaha manusia dengan pertolongan dari Allah. Kemudian yang ketiga, kesabaran dan tawakal adalah kunci. Abdullah tidak pernah menyerah meskipun menghadapi kejatuhan, kebangkrutan yang sangat besar. Dengan kesabaran dan tawakal, ia berhasil bangkit lagi. Kemudian yang terakhir, rizki yang berkah selalu melibatkan orang lain. Abdullah tidak hanya menikmati keberhasilannya sendiri, tetapi juga membagikan keberkahannya kepada masyarakat. Hal itu membuatnya semakin dicintai oleh lingkungannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Abdullah adalah bukti nyata bahwa tidak ada ujian yang terlalu berat jika kita menjalaninya dengan sabar, dengan doa, dan dengan tawakal. Sholawat Jibril menjadi pengiring langkah Abdullah menuju keberkahan, dan kebaikan hatinya kepada sesama manusia menjadi jalan bagi Allah untuk melipat gandakan rizkinya. Wallahu a'lam bishawab. Mulai hari ini, mari kita amalkan sholawat Jibril bersama-sama. Dengan bersolawat, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, tentu saja dengan izin Allah. Dan dengan sholawat juga, insya Allah, Allah akan memudahkan kita dalam menjalani hidup di dunia hingga mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.